Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia dan semangat baru ya. Karena sebentar lagi atau mungkin sebetulnya pekan ini sudah mulai ya untuk persiapan perkuliahan, tapi untuk perkuliahan yang semester itu nanti akan ada info yang sekiranya kalian bisa mempersiapkan, terutama berkenaan dengan legalitas kalian mengikuti perkuliahan, yaitu apa? KRS ya. Jadi KRS itu bisa dikatakan sebagai legalitas kalian untuk bisa mengikuti segala aktivitas perkuliahan yang ada di Cendikia. Jadi kalau tidak ada KRS, tentu kalian tidak tercantum namanya ya di web Siakat, yang itu artinya nama kalian juga tidak akan tercantum di presensi kehadiran dan presensi untuk nilai ya. Jadi percuma saja kalau kalian tidak menyusun KRS tetapi ikut kuliah. Mungkin kehadiran kalian ada di kelas, tetapi dari segi administrasi untuk penilaian-penilaian dosen tentu tidak akan bisa dilakukan karena nama-nama kalian tidak tercantum dalam daftar mahasiswa yang aktif di semester tersebut. Ya, ini perlu dipahami karena mengingatkan ini kalian masih awal, jadi saya mencoba untuk menjelaskan step by step ya, terutama berkenaan dengan DPA. Baik, untuk sosialisasi sore hari ini ya, khususnya untuk mahasiswa DPA saya, karena memang yang saya undang adalah mahasiswa DPA saya ya, karena tentunya nanti untuk mahasiswa yang lain sudah ada agenda-agenda sendiri ya dengan DPA-nya masing-masing. Nah, sebelum banyak membahas tentang DPA, alangkah baiknya di sini kita cross check dulu ya. Makanya tadi saya menghitung yang hadir di sini ada 9 orang termasuk saya, berarti kan ada 8 ya. 8 mahasiswa yang masuk Zoom atau join Zoom. Artinya di sini masih banyak yang belum join ya. Nanti silakan yang namanya saya panggil bisa bilang hadir ya untuk saya catat kehadirannya ya. Yang pertama Rizka Zohara ada? Hadir, Bu. Oke, kemudian Rosa. Hadir, Bu. Oke. Sabrina ada? Hadir, Sabrina. Bu. Oke, ada ya. Hadir, Bu. Selira ada? Selira? Belum. Sandy? Belum juga. Septi? Septi ada? Septi Anggraini. Kalau Septiana Lovia ada? Hadir, Bu. Oke. Tasya? Tia Rahmawati? Hadir, Bu. Triska? Triska? Wira? Zaki? Anissa? Hadir, Bu. Oke, tadi siapa? Hadir, Zaki ya? Bu. Zaki Iya, Bu, hadir? Zaki. Zaki, Bu, Oke. hadir. Anissa hadir? Ada, Bu. Baik. Kemudian Desi Elva hadir? Belum. Dwi Setia hadir? Elin? Eni? Oke. Ternyata Hadir, lumayan Bu. banyak ya. Siapa itu? Elin ada Elin? Hadir, Bu. Oke. Ya. Yang belum nyahut tadi, oh sorry salah ini ya. Yang belum nyahut tadi Eni Maria itu belum nyahut. Dwi Setio juga belum. Desi Elia ya ini ya. Elva apa Elia? Elva ya. Juga belum. Kemudian Selira juga belum. Sandy belum. Septi Anggraini. Tasya.
Bu. Oke. Kalau bisa sih. Tasya, Triska, Wira ya, belum ya. Jadi ada 11 mahasiswa yang sudah join. Nanti silakan konfirmasi lagi kalau sudah hadir ya setelah penjelasan dari saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dulu ya sebelum kita mengetahui banyak mengenai apa saja yang akan dilakukan ya dalam prosesnya nanti untuk pembimbingan secara akademik. Jadi dosen pembimbing akademik atau yang kita kenal sebagai DPA, jadi itu sudah menjadi istilah yang harus kalian ingat ya. Jadi bukan hal yang asing lagi, artinya ini menjadi istilah yang lumrah ya di lingkungan kampus kita. Jadi tidak perlu pakai kepanjangan dosen pembimbing akademik ya, cukup DPA itu sudah paham. Nah, dosen pembimbing akademik atau DPA ini memang sudah ditetapkan ya dari kampus. Jadi nanti masing-masing dari mahasiswa itu pasti punya dosen pembimbing akademik ya. Di mana dosen ini ditugaskan ya oleh kampus untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Makanya tadi saya menyampaikan pembimbing akademik ini yang akan memantau kalian ya, yang akan menjadi partner kalian dalam menempuh studi kalian di sini ya. Artinya bukan dalam waktu yang ditentukan, tetapi memang sampai akhir ya setelah kalian menyelesaikan atau dinyatakan lulus, nah baru kita sudah selesai. Oke, kenapa ini ya putus nyambung Zoom-nya ini? Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saya sudah menyampaikan untuk DPA itu memang ditugaskan ya oleh kampus untuk membimbing kalian dalam proses pembelajaran ya atau menyelesaikan studi sampai akhir. Nah, DPA ini memang diperankan secara penting ya. Artinya dalam hal ini kalau kalian mungkin pada saat sekolah menengah ya, itu mengenal istilah wali kelas gitu ya. Tapi kalau di kita memang tidak ada istilah wali kelas, tetapi kita kenalnya adalah DPA. Jadi ada beberapa kelompok mahasiswa nanti akan dibimbing secara akademik ya. Dalam hal ini kalian itu diplotkan bahwasanya saya adalah dosen pembimbing akademiknya. Nah, untuk tugas dan peran dari DPA itu sendiri ya, yang pertama itu untuk membantu mahasiswa ya dalam perencanaan akademik. Namun dalam hal ini kan kita D3 itu sifatnya bukan kalian yang menentukan berapa SKS ya, beda dengan akademik yang S1 gitu. Tapi kalau D3 sifatnya sudah paket. Jadi kalian menyesuaikan saja dengan kebutuhan peruntukan kelasnya ya, apakah kelas khusus atau kelas reguler ya. Itu semua sudah ada plottingnya masing-masing. Jadi tinggal kalian tentukan saja sesuai dengan aturan mainnya ya. Jadi tidak perlu ada perencanaan yang itu dikonsultasikan oleh DPA ya karena sudah menjadi ketentuan wajib dari kampus. Kemudian menyediakan dukungan dan motivasi, memberikan konseling akademik ya. Makanya dalam hal ini silahkan saya terbuka lebar untuk kalian yang memang diplotkan untuk DPA saya ya. Ketika ada hal-hal yang ingin didiskusikan berkenaan dengan perkuliahan, kemudian ada hal-hal yang mungkin membuat kalian menjadi apa sih sifatnya itu mungkin semangatnya menurun karena ada sesuatu hal yang tidak bisa disampaikan oleh yang lain. Nah, ini dengan adanya DPA itu diharapkan kalian bisa lebih terbuka. Jadi dalam menentukan keputusan nantinya itu kalian tidak sendiri kan begitu. Ini khususnya yang berkenaan dengan perkuliahan ya.
Kemudian membantu navigasi sistem akademik ya. Jadi nanti dalam proses pembelajaran itu kan kalian di akhirnya nanti akan mendapatkan nilai ya. Artinya nilai-nilai itu akan disusun dalam kartu hasil studi gitu ya, yang dimana tercantum mata kuliah yang kalian ambil dalam satu semester tersebut dan beserta nilainya. Jadi nanti itu perlu dikonsultasikan oleh dosen pembimbing akademik ya untuk melihat bagaimana proses-prosesnya ya, kemudian kedepannya harus seperti apa. Nah itu silakan kalian bisa konsultasikan ya. Tapi dalam hal ini sesuai kebutuhan saja. Artinya kalau memang dirasa kalian perlu mengkonsultasikan dengan DPA, silakan, saya pun terbuka lebar ya. Atau kalau memang kalian sudah bisa menghandle secara mandiri juga diperbolehkan. Yang penting jangan sampai menghilang begitu saja ya. Artinya tetap menjaga komunikasi, artinya jangan sampai nanti kalian tidak ada kabar, tidak ada info ya, dan ini sangat mengkhawatirkan begitu ya. Nah, perlu disampaikan kepada DPA. Ketika tidak mau menyampaikan yang lain, paling tidak dengan DPA itu bisa disampaikan. Ini yang berkenaan dengan perkuliahan. Nah, untuk bimbingan akademik sebetulnya saya tidak mewajibkan berapa kali ya, nanti menyesuaikan aja dengan aturan akademiknya. Tapi yang jelas ini bisa dilakukan kapan saja secara periodik ya, kalau memang dibutuhkan. Tapi dalam hal ini silakan kalian buat janji dulu, sekiranya apa yang perlu dikonsultasikan nanti bisa dilakukan di kampus ya, artinya di jam kerja yang insya Allah ketika saya sudah menyiapkan waktu itu bisa diikuti gitu ya. Nah, kalau wajibnya itu memang hal yang memang harus kalian lakukan ya. Misalkan seperti momen-momen sekarang ya. Ini kan momen di mana kalian akan menyiapkan untuk perkuliahan gitu. Jadi dalam proses pengisian KRS ya, KRS itulah kartu rencana studi. Jadi kalian ini ketika mau kuliah harus disusun dulu rencananya. Jadi jangan ngasal ya. Saya semester ini mau ngambil mata kuliah apa, itu nanti akan diisikan ya di KRS tersebut. Jadi dalam hal ini kalian tidak boleh salah klik gitu ya. Nanti kalau salah klik tentunya mata kuliah yang akan diikuti itu berbeda ya, berbeda dengan apa yang kalian ikuti gitu. Dan jangan pula apa yang sudah kalian ikuti itu tidak tercatat di KRS. Nah, ini bahaya sekali ya. Karena apa? Kan nilai kalian nanti tidak akan bisa diperoleh atau diklaim ya. Jadi kalau sampai seperti itu, sia-sia sudah ya perkuliahan selama 1 semester itu akan hilang ya. Makanya hati-hati sekali ya, jangan sampai nanti kalian itu kehilangan ya untuk memeriksa kembali ya baiknya KRS yang sebelum kalian mintakan tanda tangan ya. Jadi dicek betul benar nggak nih semester ini mata kuliah ini akan saya ambil. Nah itu perlu diperhatikan ya. Nah kemudian yang wajib yang kedua itu pada saat akhir semester ya. Jadi nanti akhir semester itu kan kalian akan memperoleh hasil ya dari perkuliahan itu ya, ini berupa nilai. Jadi nilai itu nanti akan diformatkan dalam bentuk KHS ya, kartu hasil studi. Itu nanti bisa diunduh ya atau di-download di Siakat atau si kampus ya sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh akademik ya. Nanti akan ada info, silakan mahasiswa bisa mengunduh. Nah, itu nanti kalian bisa mengunduh. Nah, kalau sudah bisa mengunduh nanti bisa dicetak lalu dibawa atau konsultasikan dengan dosen. Nah, ini biasanya beriringan dengan penyusunan KRS untuk semester berikutnya, sekaligus evaluasi ya dalam semester itu apa kendalanya, kenapa kok bisa mata kuliah ini dapat C, kenapa kok bisa mata kuliah dapat E gitu ya. Nah, ini akan membantu kalian mempersiapkan agar semester berikutnya jauh lebih baik. Tapi harapan saya sih ya, adaptasi boleh, penyesuaian boleh, tapi tidak boleh terlalu lama ya. Jadi kalau untuk adaptasi cukuplah maksimal 1 bulan udah cukup. Tidak boleh berbulan-bulan apalagi 1 semester gitu ya. Jangan dijadikan uji coba gitu ya. Karena apa? Karena nilai di awal semester juga akan menentukan. Oleh karena itu
mantapkan hati ya, kemudian dalam satu bulan, misalkan bulan sebelum kalian ujian tengah semester gitu, benar-benar kalian tuh sudah menyatu ruhnya ya dengan kondisi perkuliahan di D3 Farmasi. Jadi tidak ada lagi saya belum bisa move on Bu dari apa namanya sekolah sebelumnya bla 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 gitu, jangan sampai ada info-info seperti itu, atau yang dirasa saya sebenarnya nggak mau Bu kuliah di sini, ya itu jangan sampai terjadi demikian ya. Benar-benar ini adalah pilihan kalian. Nah, kalau yang lain-lain boleh ya, boleh mau ketemu saya atau mungkin cukup ya, intinya saya kalau untuk DPA sih wajibnya itu 2 ya, awal sebelum kuliah sama akhir setelah kuliah untuk mempersiapkan di semester berikutnya. Kalau yang lain-lainnya boleh ya, yang penting dikomunikasikan dengan saya, Bu, saya ingin ketemu terkait dengan DPA dan lain-lain ya. Intinya nanti saya akan mengatur waktunya supaya kalian bisa lebih longgar ya untuk bisa berkonsultasi. Boleh secara mandiri atau individu masing-masing atau secara kelompok ya. Intinya terserah kalian. Kalau memang sekiranya itu bisa didengar oleh teman-temannya ya silakan berkelompok, tapi kalau sekiranya memang ingin privacy ya silakan sendiri ya. Kan kita tidak bisa memaksakan, ada hal-hal yang perlu diinformasikan ke DPA tapi tidak boleh terdengar dengan yang lain. Saya menghargai hal itu. Oleh karena itu silakan diatur secara mandiri saja ya, kapan saya harus mengkomunikasikan hal-hal yang saya butuh arahan gitu ya, butuh pencerahan yang sekiranya saya bisa membantu. Nah, ini untuk apa itu DPA, tugasnya apa, perannya apa, kemudian bimbingan DPA itu dilakukan berapa kali ya, yang jelas tadi, tapi selebihnya ya silahkan ya, karena sewaktu-waktu itu kalau memang mahasiswa butuh adanya konsultasi dengan dosen bimbing akademik itu disilahkan. Oke, kemudian ada beberapa istilah, mungkin saya hanya menekankan saja agar tidak ada miskomunikasi gitu ya. Kan udah mempersiapkan, udah jauh-jauh datang ke kampus, salah kayak gitu ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, kalian ketika akan memulai perkuliahan baru, misalkan seperti sekarang-sekarang ini ya, kan kalian sedang mengambil mata kuliah untuk matrikulasi, kemudian nanti setelah matrikulasi selesai, kalian mempersiapkan untuk kuliah semesteran, otomatis pasti akan ada informasi berkenaan dengan penyusunan KRS. Jadi penyusunan KRS ini penting, bisa dikatakan sebagai legalitas kalian sebagai mahasiswa. Jadi kalau kalian nggak ada KRS, maka akan ditolak ya, akan ditolak untuk mengikuti perkuliahan karena akan sia-sia. Nah, KRS ini atau kartu rencana studi, pastikan mata kuliah yang akan kalian ambil itu tercatat semua di situ ya. Baik, sebentar ya, kita jeda untuk mendengar azan asar terlebih dahulu.
Oke, saya lanjut lagi ya. Baik, untuk KRS tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, jangan sampai nanti kalian salah memilih mata kuliah ya. Pokoknya saya nggak mau mahasiswa DPA saya udah capek-capek datang ke sini, setelah saya cek, ini salah. Nah, kan itu mengecewakan ya. Daripada nanti kalian bolak-balik, harus revisi lagi, nyetak lagi, ke sini lagi. Pokoknya pastikan sebelum datang ke sini kalian sudah fix itu benar. Apa yang perlu dilihat? Satu, pastikan mata kuliahnya benar. Kalau memang kalian mengambil misalkan farmasetika dasar, ya pastikan tulisannya farmasetika dasar, nggak boleh yang lain. Ya, kemudian dilihat ya itu matrikulasi atau semester ya dan tahun angkatan. Jangan sampai nanti kalian memilih mata kuliah yang itu tahun angkatannya bukan tahun angkatan kalian. Tahun 2022, 2023, nanti nama kalian akan masuk ke presensi kehadiran angkatan tersebut. Asing banget kan? Nah, makanya jangan sampai nanti kalian salah kelas. Jadi plus minusnya kita ini ada beberapa yang online ya, karena memang ini perlu dibiasakan. Jadi kalau kalian nggak biasa akan sulit. Tapi kalau terbiasa rapi, disiplin, hati-hati, insya Allah akan mudah ya. Dan pastikan kalian tidak salah milih kelas ya. Ini kalau kita kayak offline gitu ya, kalian masuk kelas A, masuknya kelas B, padahal kelas B itu mata kuliahnya lain, itu kan rooming banget, gak nyambung gitu ya. Makanya dalam hal ini pastikan lagi ya mata kuliahnya benar gitu. Kemudian ini berlaku untuk siakat si kampus ya, ini bukan ranah saya untuk menjelaskan, jadi silakan kalian belajar dari yang kemarin disampaikan dari akademik ya. Pokoknya datang ke saya sudah mendapat KRS versi siakat dan versi si kampus untuk yang semesteran nanti. Ya, kalau matrikulasi enggak, kalau matrikulasi cuma siakat saja. Tapi kalau nanti sudah mulai semesteran ya, yang kalian diminta menyusun kembali KRS, datang ke saya ada 2 versi ya, siakat dan si kampus. Kemarin dijelasin ya, siakat itu apa, siak kampus itu apa. Dibaca lagi materinya agar tidak salah ya. Nah, setelah kalian sudah memastikan ya mata kuliahnya sudah terisi dengan benar di KRS tersebut, boleh dicetak ya, boleh di-print ya. Lalu diminta tanda tangankan oleh DPA. Tapi dalam hal ini sebelum ke saya dicek dulu nama mahasiswa sudah ada atau belum di situ. Ya, kalau memang ada otomatis ya nggak apa-apa, berarti sudah otomatis dari sistemnya. Tapi jangan lupa tanda tangan. Ini seringkali yang terjadi nyodorin ke saya tapi tidak ada tanda tangannya gitu ya. Dan nama dosen pembimbing akademik. Karena di sistem itu kan nama dosennya tidak tertulis ya secara otomatis gitu. Silahkan kalian menuliskan nama saya. Nama saya ada di sini nih. Beberapa kali ada yang masih salah ya. Bukan masalah, oh Ibu Kiki ini pengennya dibenerin terus namanya, enggak. Karena kita menghargai nama. Karena nanti kalau kalian mencari nama saya tidak sesuai dengan tulisannya nggak akan ketemu ya. Ini kan identitas ya dari seseorang, jadi jangan sampai nanti kalian salah menuliskan ya. Jadi ini nama saya, pastikan komposisi huruf-hurufnya sama ya, jangan sampai nanti ada kalian mengubah-ubah nama saya dengan walaupun cuma satu kesalahan, sebaiknya dihindari ya. Hati-hati dalam siapapun ya, tidak hanya saya. Kalau memang kalian mau ngumpulin tugas atau nanti perkuliahan, jangan sampai salah menuliskan nama ya. Nanti yang tertujunya nggak mau baca gitu ya, karena kan bukan untuk saya, ini kan bukan nama saya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Oke, kemudian nah setelah kalian sudah cetak, minta tangan ke dosen pembimbing akademik yaitu saya ya. Setelah ditulis nama DPA-nya, kemudian dikopi sebanyak 4 kali atau bersama dengan aslinya itu. Saya membebaskan sebetulnya, tapi kalau boleh milih sebenarnya di copy saja ya. Jadi saya nggak perlu tanda tangan 4 kali gitu ya. 4 kali dikali 17 lumayan ya. Jadi satu aja datang ke saya, tapi udah bener tuh ya susunan mata kuliahnya, namanya sudah ada, DPA sudah ada. Nanti saya tanda tangani di situ, lalu kalian copy. Ya, tapi kalau memang sudah terlanjur kelupaan ya sudahlah mau gimana lagi gitu ya. Tapi pastikan ada 4. Nah, 4 itu untuk apa saja?
1 untuk DPA untuk saya ya. 2 itu untuk akademik, gimana pengaturannya nanti silakan ditanyakan ke Bu Yuli ya, apakah dikumpulkan ke Bu Yuli atau ditaruh di meja mana, itu pasti punya aturan tersendiri. 1 untuk kalian jangan lupa kalian butuh itu ya, arsip namanya ya. Jadi dokumentasi ini penting untuk kalian. Jadi dari sekarang coba disiapkan 1 map ya yang memang khusus untuk KRS dan KHS kalian per semesternya nanti. Silakan simpan baik-baik di rumah ya, jangan sampai hilang. Kalau kita hanya mengandalkan file-file, saya sudah berapa kali file-file saya hilang karena keteledoran. Ya, kenapa? Karena saya tidak menyimpan itu di link drive, saya tidak menyimpan itu dalam bentuk yang lain gitu ya. Jadi sekalinya dan sampai terjadi ya notebook atau laptop kita bermasalah, wassalam. Ya, artinya dalam hal ini kalian harus punya arsipnya. Terus kemudian ketika kita akan mengakses, kok webnya lagi bermasalah, nggak bisa. Waduh, nggak bisa mendadak juga kan. Nah, makanya dengan kita punya arsip secara mandiri, kita sudah siap kapanpun dibutuhkan itu, ya siap untuk dikirimkan. Ya. Jadi siapkan saja map masing-masing 1 buat kalian, nggak perlu bawa ke kampus, disimpan di rumahnya masing-masing untuk menyimpan setiap arsip KRS maupun KHS yang sudah kalian terima atau kalian cetak. Gitu ya. Nah, kalau memang dalam kondisi tertentu yang memang betul-betul kalian tidak bisa datang ke sini ya, ya sudah ya, artinya yang penting KHS atau KRS itu ngumpul dulu. Nanti kalau sudah waktunya bisa diatur ulang, kalian bisa datang ke saya yang sekiranya ada yang perlu dikonsultasikan. Ya, nah kondisi tertentu itu yang bisa dimaklumi. Bisa kalian menitipkan ke temannya yang mau dititipkan, nggak boleh maksa ya, yang mau dititipkan. Tapi dengan catatan 1 udah bener KRS-nya, sudah ada nama kalian yang tercantum di situ. Pokoknya kalau nggak ada namanya, ini kita fair-fairan saja ya, saya tidak akan menerima. Jadi harus ada nama kalian. Itu tuh KRS-nya siapa gitu ya. Harus ada nama kalian, nama lengkap ya. Lalu ada nama DPA. Nah, kalau kalian menitipkan itu semua nggak ada, kasihan yang dititipkan. Belum kalau ada yang salah. Loh, ini kenapa mata kuliahnya kok ini? Kok tahunnya bukan 2024 tapi 2023? Nah, yang gupek siapa? Yang dititipkan. Gitu. Kecuali kalau ada dititipkan sudah pasrah dan sudah menerima segala konsekuensinya, mungkin ada perjanjian di antara kalian ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas jangan sampai menzolimi teman kalian yang direpotkan dengan itu semua. Ya, kalau memang nitip pastikan sudah oke dan tidak ada revisi-revisi lagi. Ya, nah itu yang perlu dicatat. Setelah KRS, KHS. Nah, makanya ini yang penting ya. Jadi nanti setelah kalian menyelesaikan semua perkuliahan sampai akhir semester, itu nanti kalian berhak untuk mendapatkan KHS. Jadi KHS ini nanti secara otomatis itu bisa diunduh di Siakat atau si kampus di setiap akhir semester. Tapi setelah ada info resmi dari akademik ya, karena tergantung apakah nilai sudah diinput semua di Siakat. Ya kalau belum ya jangan dipaksakan untuk mengunduh, nanti nilai kalian banyak yang hilang, banyak yang nol karena belum semuanya diinput. Nah, ini ada syaratnya ya. Syaratnya ya tentunya secara administrasi kalian bisa login ya, apakah sudah menyelesaikan administrasi atau belum. Kalau belum ya berarti kalian ada yang masih terkendala. Nah, ini sifatnya ya harus mandiri kalian untuk menyelesaikan ya, atau komunikasikan dengan pihak keuangan misalkan apa nih yang nyangkut kok saya nggak bisa akses gitu ya. Nah, kalau untuk KHS ini nanti di akhir semester sekalian untuk persiapan semester berikutnya. Kalau misalkan semester akhir 1 nanti itu ketika sudah keluar KHS-nya silakan kalian cetak gitu ya. 1 untuk saya, 1 untuk arsip kalian ya. Kenapa ini penting sekali? Ya, itu tadi ya, menjaga. Jangan sampai ada dusta di antara kita ya. Jadi jangan sampai nanti kok tiba-tiba nilai saya berubah ya di Siakat ya, kok jadi ya kan? Kita nggak tahu sistem ya. Sistem itu kan terkadang karena buatan manusia gitu ya. Artinya dalam hal ini bisa saja terjadi. Nah, dengan kalian punya arsip itu kalian bisa klaim, Pak, Bu, saya mendownload ini tanggal sekian, ada keterangannya di situ
ya downloadnya tanggal berapa, dan hasilnya nilai saya A, tapi kenapa Pak kok disiakat kok jadi E misalkan. Nah itu bisa kalian klaim, tapi kalau kalian nggak punya arsipnya, cuma omdok doang gitu ya, ya nggak akan diterima. Makanya untuk jaga-jaga, silakan kalian punya arsip, tapi setelah KHS-nya full ya, nilainya sudah ada semua. Kalau sudah ada semua silakan di-download. Kalau belum ada ya jangan, nanti nilainya belum kelihatan ya. Ini untuk KHS, jadi nanti di akhir semester sambil sekalian persiapan untuk semester berikutnya. Jadi kalian datang lagi ke saya, tidak hanya membawa KHS, tapi sekaligus KRS untuk semester berikutnya. Nah, apa yang perlu kalian bawa ketika ketemu saya ya? Nggak usah repot-repot bawa yang aneh-aneh ya, karena dalam hal ini tidak begitu apa ya? Saya sih ya penting kalian ada niatan datang ke kampus ketemu dengan DPA itu sudah jauh lebih baik gitu ya. Artinya tidak perlu hal-hal yang neko-neko gitu ya, kan dalam hal ini kebutuhan kalian ada sebagai mahasiswa ya. Dan itu sudah menjadi kewajiban saya untuk melayani kalian sebagai DPA. Yang penting sesuai kesepakatan ya. Artinya kalau belum ada janji ya jangan memaksakan. Harus ada janji terlebih dahulu. Apa yang dibawa? Satu itu tadi ya, kebutuhannya apa? KRS atau KHS. Nah, kalau untuk yang awal-awal ini kan KRS tuh, berarti kalian bawa KRS. Dan membawa lembar konsultasi bimbingan akademik. Nanti akan saya sharekan ini di grup ya. Bisa kalian print ya, nanti di situ dilengkapi, boleh ditulis tangan boleh, diketik juga boleh, terserah kalian ya. Lalu dilengkapi semua karena di sini itu ada identitas ya, biar saya juga tahu nama, NIM ya, jenis kelamin, nomor HP, email, nama orang tua atau wali, nama lengkap orang tua ya, dan lengkap karena meskipun kalau di dunia perkuliahan itu sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan orang tua, karena kan kalian berdiri sendiri nih kalau sudah maha ya. Maha itu kan artinya beda dengan yang siswa besar, udah dewasa, udah bisa menentukan segala sesuatunya dengan bijak gitu ya. Tapi bukan berarti tidak membutuhkan informasi keluarga. Karena dalam hal ini kami ya semoga sih tidak terjadi ya, karena saya inginnya semuanya mulus, lancar, tidak ada masalah. Tapi ini sering terjadinya ketika mahasiswa tersebut tiba-tiba hilang ya, hilang informasi maksudnya ya, bukan hilang secara fisik, hilang informasi, ada info dari dosen mata kuliahnya tidak selesai gitu ya, tugas akhirnya ditinggalin. Nah, cara jitu dari DPA untuk mencari informasi ya menghubungi keluarga ya, bukan ingin mengintervensi secara jauh, tetapi hanya ingin tahu apakah mau dilanjut atau tidak gitu. Sebenarnya kalau dari kami ini butuh kepastian aja. Kalaupun memang dari kalian mengatakan enggak, ya kami tidak akan memaksa kalian untuk meneruskan. Tapi kalau kalian masih ada hal-hal yang bisa kami arahkan, bisa kita berikan apa itu masukan yang bisa kalian pertimbangkan, jauh lebih baik ya. Jangan sampai tiba-tiba hilang, ditelan bumi, lenyap entah kemana. Nah itu yang kita hindari. Nah ini silakan nanti dilengkapi ya setelah filenya saya kirimkan. Lalu setiap datang ke saya itu sudah ditulis nih ya, nomor, tanggal ketemu saya tanggal berapa. Nah ketemu saya perihal apa? Misalkan penyusunan KRS gitu ya, tulis saja. Lalu saran DPA apa? Itu dari apa yang saya sampaikan itu ditulis di situ. Nggak mesti harus semuanya. Misalkan Bu Kiki menyarankan ikuti perkuliahan dengan baik, ya tulis ikuti perkuliahan dengan baik. Makanya setiap membawa ini itu akan jauh lebih bagus dan terekod ya. Jadi kalau kalian cuma hilir masuk keluar masuk aja, saya tidak akan merekod itu semua. Tapi kalau ada form ini dan sudah kalian tanda tangani, saya tanda tangani, artinya sudah menjadi bagian yang resmi ya. Kalau kalian sudah melaksanakan konsultasi DPA, ya. Nanti akan saya berikan filenya. Oke, itu yang berkenaan dengan seluk-beluk DPA ya, KRS, KHS dan lembar konsultasi. Nah, sekarang saya akan mengingatkan kembali karena ini sudah saya sampaikan ya di waktu OK kemarin, meskipun terkesan terburu-buru karena saking banyak yang perlu saya sampaikan, perihal poin kemahasiswaan.
Karena memang dalam hal ini di kampus kita itu yang diamati atau yang menjadi penilaian untuk kelulusan itu tidak hanya dari segi akademik. Kalau akademik mutlak ya, karena kan itu kan semua mata kuliah yang kalian ambil dalam satu semester ya. Jadi dalam hal ini jangan sampai ada yang tidak lulus untuk mata kuliah apapun itu. Ya harus lulus dan harus tuntas ya. Paling tidak tiket kelulusan ada di tangan. Ya, kalau memang belum mau untuk berkompetisi mendapatkan nilai maksimal, yang penting lulus saja ya. Karena itu akan menghambat sekali kalau sampai ada yang tidak lulus. Ya jangan berpikir, kan saya kelas khusus Bu, jadi waktu saya lebih longgar, nanti setelah 1,5 tahun masih ada waktu lagi sambil nunggu wisuda dan ukom, saya bisa mengulang. Oke, kalau memang mau seperti itu, tapi harus legowo ya. Kenapa? Karena satu waktu, dua biaya ya. Kalau saya sebenarnya tidak menutup-nutupi ya, mengulang itu tentu butuh biaya dan SKS-nya juga lumayan ya. Menurut saya daripada menghabiskan untuk kebutuhan SKS mengulang, ya sudah dituntaskan saja ya. Baik untuk yang lain duitnya gitu. Nah, lebih baik itu tadi kalau memang tidak ada effort untuk mau dapat nilai A ya, yang paling enggak lulus ya. C itu lulus. Ya, mending C saja ya. Kalau putu memang nanti di lain kesempatan kalian ingin memperbaiki dan mengulang nilai ya dipersilakan. Tapi yang penting tiket kelulusan sudah di tangan. Kalau sudah di tangan kalian tidak ada beban. Ya, artinya nanti pada saat mau pendaftaran UKOM ya, yudisium itu kalian sudah siap untuk lulus. Tapi kalau masih ada nilai yang masih di bawah C, E, dan D, ya, E dan D ini udah menjadi tanda-tanda kalian tidak bisa lulus ya. Kenapa? Karena syarat untuk kalian lulus itu ditranskrip jangan sampai ada yang nilainya E dan D. Gitu ya. Ini harap dapat diperhatikan. Itu secara akademik. Nah, secara non akademiknya itu juga dipantau atau dinilai. Kita mengenal ada istilah poin kemahasiswaan ya. Jadi poin kemahasiswaan ini yang sudah saya sampaikan di OK kemarin, dibebaskan kalian mau mengikuti kegiatan apa ya yang sekiranya bisa diklaim gitu. Nah, ini tabel yang saat ini hingga saat ini masih dijadikan rujukan untuk penilaian ya. Apa saja yang namanya juga kan non akademik bebas ya, boleh yang dilaksanakan secara internal kita, misalkan kita ngadain pelatihan, kita ngadain seminar, itu kalian ikut, nanti akan terekod dan akan mendapatkan sertifikat dong. Nah, itu bisa diklaim nanti. Atau kalian bisa ikut yang di luar, bebas. Misalkan kalian yang bekerja di rumah sakit, ada pelatihan nih ada dinas luar, misalkan pelatihan kemana tentang apa, nah itu juga bisa. Ya, atau mungkin yang lain-lainnya, pokoknya yang kaitannya dengan akademik, ya, perkuliahan dan itu kefarmasian itu bisa, ya, pelatihan apa, seminar apa, begitu juga boleh, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya yang sudah saya sampaikan juga ya kemarin di OK, kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa diklaim sebagai non akademik ya, yang untuk 50 poin tadi. Jadi misalkan di sini untuk organisasi. Nanti kalau kalian ada yang ikut organisasi, nanti dilihat kedudukannya apa, sebagai ketua, ya, sebagai pengurus atau sebagai anggota, ya. Nanti akan ada poinnya, karena kita lingkupnya lokal ya di akademi saja. Misalkan ketua itu sudah 15 poin. Oh, udah gede kan? Tinggal nyari yang 35-nya. Nah, ini dalam hal ini tuh bisa dipahami ya. Atau kalau jadi anggota itu 5, ya berarti lumayan lah ya. 5 tinggal menyusulkan sisanya 45-nya ya. Atau lomba karya tulis. Misalkan kalian ikut lomba karya tulis yang itu diadakan di kampus mana misalkan ya, terserah, tapi tercatat ya, bukan hal-hal yang tidak tercatat. Artinya sepengetahuan saya, kalau kalian ikut lomba mau menang mau enggak itu dapat sertifikat. Nah, itu maksud saya ya. Tapi dalam hal ini pun juga menghargai kalian ketika ikut lomba karya ilmiah tapi tidak juara, ini pun juga mendapatkan poin ya. Misalkan di sini untuk yang juara 1 dapat 7 poin, juara 2 5, juara 3 3, non juara dapat 1 dengan dibuktikan sertifikat itu ya. Jadi tidak juara tidak masalah ya, artinya yang penting ada upaya kalian untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kemudian apalagi misalkan ikut seminar.
Nah, seminar ini tadi yang saya sampaikan ya, bisa diadakan dari kampus ya, dari eksternal ya, apakah dia sifatnya itu lokal, nasional atau internasional, dilihat itu sertifikatnya ya. Itu juga ada poin-poinnya ya. Kepanitiaan, misalkan nanti kalian ketika sudah aktif menjadi mahasiswa, misalkan ada kegiatan pengabdian dosen ya, kalian jadi panitia, atau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus apapun itu, terus kalian terlibat dan itu ada SK-nya, nah itu juga bisa diklaim sebagai kegiatan non akademik kalian atau kemahasiswaan kalian ya. Nah, ini nanti bisa dipahami. Kalaupun toh memang ada kegiatan lain yang mungkin tidak terdaftar di sini, silakan dikonsultasikan ke saya ya. Yang sekiranya kalian ragu, Bu, kalau saya ikut ini kira-kira apa, Bu? Masuknya itu boleh ya. Nanti akan saya bantu mengarahkan untuk bisa masuk kemana ya. Kalau memang betul-betul tidak tercantum di sini ya, nanti bisa menjadi panduan kalian untuk mencatat setiap kegiatan yang kalian ikuti. Jadi jangan sampai tidak tercatat, itu nanti kalian akan kehilangan banyak hal ya, dan itu nanti akan merugikan kalian di akhir nanti ketika sudah mulai pengumpulan poin-poin ya, kalian nggak akan mencapai 50 minimal. Karena akan sulit ya untuk mempersiapkan secara mendadak. Oke. Nah, untuk persiapan ya, apa saja yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ya. Untuk persiapan laporan poin kemahasiswaan, nah nanti di akhir semester ya, misalkan kalian sudah di semester 1, nah nanti di akhir semester ketika mau masuk ke semester 2, itu dari kemahasiswaan akan share link di mana kalian akan melaporkan poin-poin kemahasiswaan itu. Ya, jadi selama 1 semester ini kalian kumpulin dulu saja bukti-buktinya ya. Kalau sudah nanti saatnya linknya di-sharekan, baru kalian upload gitu ya. Nanti akan dihitung per semester. Bu, apakah 1 semester harus 50? Ya enggak, itu 50 itu finish ya sampai akhir. Ya kalau misalkan semester 1 kalian baru dapat 10 ya enggak apa-apa, dilaporkan saja. Berarti kurangnya 40 itu. Yang jelas sampai nanti finish semester 6 itu totalnya minimal 50, enggak boleh kurang. Lebih jauh lebih bagus ya. Nah, poinnya berapa? 50 ya untuk syarat kelulusan selama 6 semester. Nah, dalam 1 semester ini apa yang perlu kalian catat agar tidak kehilangan data? Ya, jangan sampai nanti di akhir, aduh Bu, sertifikatnya hilang semua loh Bu, saya lupa nama kegiatannya. Itu jangan sampai. Kalian harus punya buku catatan khusus untuk pelaporan poin kemahasiswaan. Jadi nanti setelah saatnya saya share linknya, kalian udah gak gupek lagi. Satu, apa? Nama kegiatan. Misalkan kalian ikut seminar nasional yang diadakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Lampung misalkan. Nah, itu tulis. Berarti seminarnya nasional. Atau seminar internasional yang diadakan siapa? Kemudian catat apa waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya kapan kalian ikut seminar itu. Kemudian hasil atau kedudukan. Kalau hasil ini berkenaan kalau kalian lomba ya, juara 1, 2, 3 atau tidak juara. Kalau kedudukan itu tadi, apakah dia nasional, apakah dia internasional atau dia lokal. Tapi kalau untuk organisasi kedudukannya itu apakah dia ketua, pengurus atau anggota ya. Jadi menyesuaikan untuk hasil atau kedudukan. Tingkat juga begitu ya, apakah dia tingkat akademi? Jadi kalau misalkan organisasi kampus, BEM misalkan, RCI atau DPM berarti kan tingkat lokal. Atau nasional atau internasional. Misalkan kalian terlibat dalam organisasi yang di luar kampus ya secara nasional, misalkan kalian ikut ikatan apa gitu ya, itu boleh dilaporkan selama ada buktinya kalian tercatat ya sebagai anggota, ketua atau pengurus ya. Kemudian catat juga besar poinnya dari kegiatan tersebut. Kan kalian sudah bisa menebak ya, kalau dia ikut seminar nasional itu berapa, kalau ikut seminar internasional itu berapa. Ya, ini sebagai gambaran meskipun nanti ketika data-data kalian sudah dilaporkan itu masuk ke kemahasiswaan akan dicek ulang lagi, diverifikasi. Benar enggak laporan kalian tersebut dan nilainya benar-benar 50 minimal. Ya. Dan yang paling penting lagi, kalian harus rajin mengumpulkan bukti dukung dari kegiatan yang kalian ikuti.
Apa saja bisa berupa bagusnya ya sertifikat tuh bagusnya karena biasanya kalau acara-acara resmi itu ada sertifikatnya ya. Kemudian SK kalau itu kaitannya dengan kepanitiaan ya dan lain-lain tuh SK. Surat keterangan juga boleh. Foto ini menjadi alternatif terakhir kalau memang sudah tapi ini kalau kalian mempersiapkannya dari awal, saya rasa nggak akan kehilangan file-file ya. Makanya saya sampaikan di awal biar kalian jangan sampai kayak sebelum-sebelumnya yang teledor ya berkenaan dengan pengarsipan untuk dokumen-dokumen kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Artinya kan ini untuk kalian. Jadi sebisa mungkin dikumpulkan. Bahkan kalian harus punya link drive sendiri pakai emailnya masing-masing kan kamu sudah buat emailnya masing-masing ya. Dibuat link drive-nya. Jadi perkuliahan, kemahasiswaan itu kalian punya linknya di situ. Jadi tidak terpaku pada PC atau gadget yang kalian punya. Karena kalau link ini kan tergantung email ya, mau dibuka pakai laptopnya siapapun itu pasti bisa selama kalian masih ingat passwordnya dan username-nya ya atau emailnya ya. Makanya untuk menghindari kalian kehilangan data-data, apalagi nanti kalian waktu menyusun tugas akhir, aduh jangan sampai ya ketika sudah mau seminar, Bu, punya saya hilang. Waduh, masa ya harus ngulang dari awal? Nah, itu ya jangan sampai nanti kalian mengalami hal-hal demikian. Makanya penting sekalian kalian punya database terkait data-data penting kalian. Pakai yang gratisan saja ya. Pakai link drive itu kan selama tidak lebih dari berapa giga itu masih bisa. Ya, kalau mau prabayar ya boleh ya, tapi paling tidak hanya untuk kebutuhan kuliah aja, nggak akan segitu banyaknya kan. Apalagi bukan video-video isinya berupa file-file foto, sertifikat, atau file-file materi ya, itu masih bisa mengcover ya, artinya tidak begitu membutuhkan kuota giga yang banyak gitu ya, dan masih mencukupi untuk kebutuhan kalian kuliah. Tuh. Kemudian, oke, berkenaan dengan poin kemahasiswaan ini jangan sampai kalian melupakan ya. Ini sudah saya sampaikan di awal ini ya pokoknya ya. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan, Bu saya nggak tahu loh Bu. Aduh, jangan sampai. Pokoknya saya sudah menyampaikan ini dan tidak ada penyampaian kedua dan ketiga ya. Karena saya anggap kalian sudah menyimak dengan baik dan mempelajari kembali dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Ya. Selanjutnya perihal cuti ya, meskipun ini bukan hal yang saya yang menyampaikan ya, tapi saya hanya mengingatkan untuk khusus kalian sebagai mahasiswa DPA saya ya, agar tidak ada miskomunikasi di antara kita dan ketika nanti saya mempertanggungjawabkan DPA saya ini ya, mahasiswa DPA saya ini saya itu tahu gitu ya, jangan sampai nanti saya nggak ngerti tiba-tiba ada yang cuti, ada yang hilang ya. Pokoknya ini perlu dipahami sekali perihal cuti. Sebetulnya di kampus manapun itu ada ya ketentuan berkenaan dengan cuti. Tidak apa namanya tidak terkecuali pun di kampus kita. Nah, ini akan saya baca satu persatu biar kalian tahu maknanya supaya tidak miskomunikasi itu tadi ya. Jadi di kampus kita ini kalau untuk ketentuan cuti itu sudah ada yang mengatur ya, ada SK tersendiri. Nah, ini saya crop yang kaitannya dengan cuti saja ya, supaya tidak begitu banyak yang perlu saya sampaikan karena saya ingin meng-highlight cutinya saja. Ketentuan cuti akademik dan mahasiswa tidak aktif ya. Kalau sekarang ini kan selama kalian menyusun menyusun KRS ya sudah dianggap sebagai mahasiswa aktif gitu ya. Makanya legalitas dari mahasiswa itu adalah KRS. Ya, jangan sampai lupa. Legalitas mahasiswa kuliah itu adalah KRS. Oke, yang pertama, mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik atas kemauan sendiri ataupun tidak atas kemauan sendiri. Wah, kan? Pokoknya di sini ya kalau saya sih jangan sampai mau lah ya. Karena cuti ini kan berarti ada sesuatu yang menghambat ya, ada permasalahan dan tentunya kalian akan kehilangan waktu selama cuti tersebut ya. Tapi kalaupun memang kondisinya demikian ya kita tidak boleh
menyesali ya, karena itu kan sudah menjadi bagian dari takdir untuk kita. Tapi tercatat itu ya, artinya jangan sampai kalian tidak ada konfirmasi apa-apa ya. Istilahnya kita datang baik-baik, kita izin cuti juga baik-baik kan begitu. Bukan berarti nanti kalau saya bilang pasti nggak dibolehin, ya nggak mungkin selama alasan itu jelas ya. Kedua, cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 semester. Kecuali kalau untuk cuti akademik karena alasan khusus ya. Sudah diberikan ketentuan, ada kecualinya pula kan, enak banget ya. Normalnya memang untuk bisa cuti itu setelah kalian mengikuti apa? 2 semester. Misalkan semester 1, 2 kalian sudah kuliah nih. Oh, saya mau cuti dulu lah semester 3. Nah, boleh. Tapi kalau kalian baru semester 1, semester 2-nya cuti, itu nggak elok banget. Ya, karena nanti akan sulit kalian untuk mengganti 1 semester tersebut gitu. Makanya kami arahkan kalau memang mau cuti ya paling tidak sekurang-kurangnya 2 semester deh kalau memang nantinya mau cuti ya. Kecuali cuti akademik karena alasan lain ya. Ya ini nanti silakan dikomunikasikan sekiranya itu bisa dimaklumi atau tidak ya. Jangan kabur ya. Pokoknya sih saya sangat tidak menginginkan mahasiswa-mahasiswa yang tercantum nama-namanya tadi yang saya sebut satu-satu yang itu DPA-nya saya jangan sampai menghilang ya, menghilang tanpa konfirmasi. Nggak perlu malu, nggak perlu sungkan. Kalau sekiranya memang terpaksa harus cuti dulu ya nggak apa-apa ya. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Ya, apalagi kalau cuti di kita ini kan mudah ya, artinya kalau menurut aturan yang sebelumnya itu tidak dikenakan biaya semesteran ya. Coba kalau kalian di kampus-kampus yang lain ya. Tapi saya kurang paham kalau aturan yang baru ya. Semoga sih tidak berubah, semoga tidak berubah ya. Karena ini sudah berlaku dari awal pendirian sampai sekarang itu ketika ada cuti mau berapa semester, misalnya 1 semester, 2 semester kalian cuti, kalian tidak akan disuruh bayar semesteran ya, SPP semesteran gitu. Ya kalau kampus-kampus lain kan mau cuti nggak cuti kan suruh bayar gitu. Oke, kemudian cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya 4 semester ya 2 tahun. Jadi sebisa mungkin tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau sampai lebih dari 2 tahun atau 4 semester ya itu berarti kalian kehilangan waktu. Yang dimana waktu itu sudah melebihi batas untuk D3 farmasi. Karena D3 farmasi itu masa studinya maksimal itu 5 tahun tok ya, atau 10 semester aja, termasuk cuti akademik. Jadi kalau kalian nanti ada yang lebih dari 10 semester ya, mahasiswa spesial dan kesayangan gitu ya, jangan mau dijadiin mahasiswa kesayangan ya. Kenapa? Karena nggak bolehin lulus, jangan. Kalau kita sih pengennya mendepak kalian tuh lebih cepat lebih baik, tapi dengan catatan sudah menyelesaikan semuanya ya. Kami tidak akan menahan-nahan itu ya. Kalau sudah saatnya lulus ya diluluskan. Makanya jangan sampai kalian lebih dari 10 semester. Karena kalau lebih dari 10 semester berarti kalian dinyatakan DO atau drop out ya, sudah dikeluarkan. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Nah, ada syarat-syaratnya ketika kalian ingin mengambil cuti akademik. Itu tadi harus secara administrasinya itu diketahui, jangan tiba-tiba menghilang ya. Jadi jangan sampai menggunakan ilmu goib di sini ya, bahaya nanti. Diwajibkan memiliki surat izin cuti akademik ya. Jadi atau yang kita kenal dengan SICA ya, yang itu ditandatangani oleh direktur atau wakil direktur 1 bidang akademik ya. Ini nanti formnya sudah disediakan, tinggal minta saja, Bu saya mau cuti. Nah nanti akan diberikan surat cutinya, tapi sebelum menulis surat cuti itu harus ketemu dulu dengan mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik. Nanti ada tanda tangannya di situ. Akan ditanyai dulu kenapa cuti, alasannya apa. Bukan untuk memaksakan nggak boleh ini, enggak. Tapi dalam hal ini DPA ini dianggaplah sebagai orang tua yang kedua, ingin tahu kondisi mahasiswa seperti apa ya. Kemudian mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak dipungut biaya cuti akademik. Ini saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi ya kalau memang 2 semester ya 2 semester itu kalian nggak perlu bayar ya.
Nah, kemudian mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan dalam semester tertentu dan tidak aktif ya secara otomatis itu akan dinyatakan cuti akademik. Nah, ini diperuntukkan bagi mereka yang suka menghilang. Ya, meskipun kalian ketika menghilang nanti secara otomatis pun akan diberikan surat cuti akademik secara paksa. Tapi saya sih nggak pengen ya, karena pengen semuanya baik-baik saja. Masih ada komunikasi baik itu dari kalian ya pada saat perkuliahan, setelah selesai perkuliahan itu silaturahmi tidak terputus gitu. Jadi kalaupun toh memang terpaksa harus cuti ya nggak apa disampaikan karena beberapa mahasiswa sebelumnya pun ada yang begitu gitu. Jadi bukan hal yang memalukan ya. Jadi hal yang wajar tapi memang kita perlu menelaah ya mengetahui cutinya karena apa. Oke, kemudian mahasiswa yang tidak menyusun KRS dan tidak mengajukan permohonan cuti sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak aktif kuliah. Berarti nama kalian tidak akan ada di dalam daftar kehadiran di semester itu, yang secara otomatis kalian tidak aktif di semester itu. Ya, jadi semuanya harus tercatat dengan baik ya. Perkuliahan juga harus tercatat di KRS. Jangan sampai tidak ada yang jangan sampai ada mahasiswa yang tidak menyusun KRS dah gitu aja. Semuanya harus menyusun gitu. Nah, tenggang waktu status tidak aktif mahasiswa diberikan maksimal selama 1 semester ya. Mahasiswa yang tidak aktif melebihi dari 1 semester maka dinyatakan cuti. Jadi dalam hal ini ada tahapannya. Satu dikatakan tidak aktif dulu, baru nanti setelah lebih dari 1 semester baru dinyatakan cuti gitu ya. Nah, apa saja persyaratan cuti akademik? Ini sudah ada yang mengatur ya, pasal 3 nih. Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik wajib mengisi formulir pengajuan cuti akademik yang diketahui oleh dosen walinya. Nah, ini walinya maksudnya DPA ya, yang ditujukan kepada direktur. Yang melampirkan apa? Fotokopi KHS semester sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian nanti semester 3 ada yang mau cuti, silakan di fotokopi semester 1 dan semester 2 dan surat keterangan bebas tunggakan dari bagian keuangan untuk semester sebelumnya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Nah, prosedurnya bagaimana untuk cuti akademik ini? Satu, ya, ambil formulir cuti akademik di bagian administrasi akademik. Nah, ini silakan bisa menghubungi Bu Yuli ya. Isi formulirnya dengan baik dan benar ya dengan melampirkan syarat ini tadi, minta tanda tangan persetujuan DPA yaitu saya ya. Lalu ajukan ya kembali ke administratifnya tadi ya, kemudian untuk diterbitkan surat izin cuti. Jadi nanti kalian cuti itu ada surat dari kami yang menyatakan kalau kalian cuti di semester berapa ya, misalkan semester 1 atau semester ganjil atau semester genap. Ya, sesuai dengan kalian mengajukannya seperti apa ya. Lalu bagaimana kalau ingin aktif kembali setelah cuti itu tadi? Juga ada prosedurnya. Ini yang memang harus dipahami ya. Kan kalian kalau mau melanjutkan otomatis ingin mengganti apa? Semester yang ditinggalkan gitu ya. Nggak boleh misalkan kalian semester 3 sama 4 cuti. Masuk-masuk langsung semester 5 ya nggak bisa. Kalian harus memperbaiki dulu semester 3 sama semester 4. Artinya semester 3 sama semester 4 ini kalian harus tuntaskan dulu biaya administrasinya ya. Kemudian mengisi KRS ya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan cuti kuliah lagi. Jadi kalau sudah aktif ya aktif, tidak lagi besok cuti lagi lah, itu enggak. Jadi harus di-stop dan memang harus memperbaiki apa yang belum sebelumnya ditinggalkan gitu. Dan ingat ya, tidak boleh lebih dari 10 semester. Jadi dalam waktu 5 semester 6 itu kan tugas akhir dan PKL itu harus sudah tuntas semua ya. Apalagi kelas khusus. Kalau kelas khusus ini kan memang didesain supaya cepat selesai untuk perkuliahannya itu. Sebetulnya kalau dilihat dari kesempatan jauh lebih banyak kesempatannya, tapi kesempatan itu lebih baiknya sih ikut-ikut yang bermanfaat ya. Ikut persiapan untuk UKOM, ikut seminar, ikut pelatihan yang bisa menambah skill tambahan kalian. Bukan untuk mengulang kuliah yang sudah kalian
harusnya selesaikan di semester sebelumnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya untuk sesi sosialisasi untuk DPA yang itu dari saya ya. Harapannya sih dari sekian mahasiswa bimbingan saya DPA ini bisa memahami dengan baik ya agar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak, Bu. Cukup, Bu. Oke. Bu, maaf tadi Tasya ikut Zoom, tapi belum ke absen. Oh iya, saya ini dulu ya, saya cek dulu. Ya, Bu. Untuk yang belum saya panggil tadi, Selira ada? Selira? Sandy? Hadir, Bu. Oke, Sandy ada? Septi Anggraini? Ada, Bu. Tasya? Hadir, Bu. Triska? Hadir, Bu. Wira? Kemudian Desi? Dwi Setio? Desi hadir? Desi Hadir, Elias? Bu. Ya, Dwi Setio hadir? Eni Maria hadir? Hadir, Bu. Oke. Ya, baik. Bu, maaf kok saya nggak dipanggil ya, Bu. Atas nama Nuraisah. Nur Aisyah. Oke, apa keselip ya? Sebentar. Jadi bacanya apa? Dibacalah. 100% titik, Pak. Siap ya?